ini kita akan bicara tentang entomologi forensik. Entomologi forensik adalah gabungan dua ilmu, yaitu entomologi dan juga forensik. Entomologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga, sementara forensik adalah ilmu yang mempelajari tentang kasus-kasus kriminal dan juga penanganannya. Jadi, entomologi forensik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga yang digunakan untuk menangani kasus-kasus kriminal, terutama menangani dalam hal penanganan mayat. Berdasarkan kategorinya, entomologi forensik dibagi menjadi 3 kategori, yaitu entomologi forensik urban, entomologi forensik produksi panan, dan juga entomologi forensik mediko-legal. Entomologi forensik urban mengkhususkan diri terhadap dampak dari serangga ataupun hama terhadap lingkungan yang ditempati oleh manusia. Sedangkan entomologi forensik produksi panan yaitu mengkhususkan diri mengenai dampak dari serangga terhadap produk-produk makanan yang disimpan. Entomologi forensik mediko-legal digunakan untuk menyelidiki kasus-kasus kriminal yang melibatkan manusia, terutama mayat. Entomologi mediko-legal digunakan untuk menyelidiki kasus-kasus kriminal seperti kekerasan, pembunuhan, pelecehan seksual, dan lain-lainnya. Kalau kita membicarakan tentang mediko-legal, maka kita akan membicarakan tentang seputar mayat. Mayat akan mulai membusuk sebagai akibat dari aktivitas dari bakteri-bakteri pengurai. Aktivitas penguraian tersebut akan menghasilkan gas metan sebagai produk sampingan dari proses penguraian tersebut, sehingga mayat pun akan berbau busuk saat dicium. Namun, bakteri-bakteri tersebut bukan sebagai penyebab utama dari hancurnya mayat tersebut. Hewan-hewan bersel banyak seperti belatung dari lalat diketahui hidup dari memakan bangkai-bangkai mayat tersebut. Ada atau tidaknya belatung atau maggot inilah yang digunakan oleh pakar-pakar entomologi forensik untuk melakukan penyelidikan dari kasus-kasus kriminal tersebut. Bagaimanakah cara kerja entomologi forensik itu? Dan bagaimanakah cara memanfaatkan belatung untuk melakukan penyelidikan pada kasus-kasus kriminal tersebut? Tidak lama sesudah seseorang meninggal, baunya akan menarik serangga-serangga untuk mendekati mayat tersebut, seperti Chrysomaya megacephala, Chrysomaya baesiana, Musca domestica, dan lain-lain. Serangga yang tertarik akan hinggap dan bertelur di dalam mayat tersebut. Memasuki hari keempat, belatung-belatung akan menetas dan akan terlihat belatung-belatung di atas mayat tersebut. Nah, keberadaan belatung pada mayat tersebut yang akan diteliti oleh pakar-pakar entomologi forensik dalam hal penyelidikan ini. Perlu diketahui bahwa tiap-tiap lalat mempunyai karakteristik pertumbuhannya masing-masing, berbeda tiap spesiesnya. Selain melihat ada tidaknya lalat beserta fase-fase metamorfosisnya pada lalat, pengukuran panjang dan berat dari belatung-belatung tersebut juga digunakan untuk mengetahui umur dari lalat tersebut. Sisa kulit kepompong juga dilihat untuk mengetahui belatung mana yang lebih dulu datang pada mayat tersebut. Hasil pengamatan dan pengukuran dari belatung-belatung tersebut akan dikombinasikan dengan penyelidikan di mana tempat kejadian tersebut terjadi. Selain lokasi tempat kejadian, kondisi mayat, juga cuaca di sekitar tempat kejadian akan diperkirakan dalam penyelidikan tersebut. Begitu juga spesies-spesies serangga yang biasanya muncul di sekitar tempat kejadian tersebut akan diperhitungkan dalam penyelidikan ini. Dari proses-proses tersebut akan diketahui kapan dan bagaimana orang yang meninggal itu akan diketahui kondisinya. Lalat adalah serangga yang paling umum dan sebagai patokan dalam entomologi forensik. Karena kepekaan mereka dan mobilitas mereka terhadap mayat yang sangat tinggi. Namun, lalat bukanlah satu-satunya serangga yang digunakan oleh ahli entomologi dalam memecahkan kasus-kasusnya. Serangga-serangga pemakan bangkai lainnya juga digunakan oleh ahli entomologi forensik ini untuk membantu memecahkan kasus-kasus kriminal tersebut. Serangga-serangga seperti semut, kecoa, kumbang pemakan bangkai juga bisa digunakan sebagai alat untuk penyelidikan ini. Namun serangga-serangga seperti semut, kumbang, kecoa biasanya muncul setelah mayat berusia lebih dari seminggu. Untuk kasus-kasus meninggal akibat keracunan-keracunan serangga seperti lebah atau taun, pihak penyelidik juga akan melakukan pemeriksaan darah dari korban tersebut untuk mengetahui ada tidaknya racun di dalam darah dari serangga-serangga penyengat tersebut.
Demikian penjelasan sedikit tentang entomologi forensik, semoga bermanfaat.